Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Rizky Sahdam, NIM 2009106103. Saya Ahmad Riyadi 2091061115. Selanjutnya Rizky Fitriani 2009106122, dan yang terakhir adalah Rianawati 2009106132. Mungkin akan langsung saja kami mulai. Yang pertama pada modul 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani. NIM saya 2009106122. Saya akan memulai modul pertama, yaitu instalasi Windows dan command prompt. Yang pertama, instalasi Windows. Pertama, kita membuka Oracle VM VirtualBox, lalu klik baru, ketikkan nama. Untuk type, pilih Microsoft Windows versi Windows 10 64 bit. Lanjut, ukuran memori, kita pilih ukuran yang sesuai dengan ini. Lanjut, hard disk, buat hard disk virtual sekarang, buat. Lalu untuk tipe berkas hard disk, pilih VDI. Lanjut, penyimpanan pada hard disk fisik, pilih dialokasikan secara dinamik. Lanjut, buat. Lalu pilih mulai. Maka akan muncul ini, lalu pilih Windows 10 Pro Anniversary, pilih mulai. Lalu pilih bahasa, format waktu, dan layout keyboard yang akan diinstal. Pilih next. Klik install now. Setujui syarat dan ketentuan dari Microsoft, lalu klik next. Pilih custom. Buat partisi, pilih new. Lalu tentukan ukurannya.
lalu apply, pilih OK, lalu klik next. Instalasi akan berjalan, lalu komputer akan restart dengan Windows yang sudah terinstall. Setelahnya Windows siap digunakan, tapi karena sedang menunggu, maka lanjut ke materi selanjutnya di modul pertama, yaitu command prompt. Untuk command prompt, ubah C menjadi E, lalu buat folder. Folder saya yaitu Rizky. Lalu make dir, lalu cd, lalu buat file yang di dalamnya jenisnya txt. Klik enter, lalu dir, maka di dalam folder Rizky sudah ada file perkenalan.txt. Lalu kita buat file kedua, dengan nama kucing.txt, lalu dir, maka di dalam file Rizky sudah ada dua file, yaitu kucing.txt dan perkenalan.txt. Lalu ke fc, yaitu perbandingan antara file perkenalan.txt dan kucing.txt. Setelah dibandingkan, kita mencoba delete perkenalan. Setelah terdelete, kita cari, maka di dalam file Rizky perkenalan.txt sudah hilang. Lalu move, pindahkan kucing dari kucing ke E, lalu kita cek,
maka di dalam file Rizky sudah tidak ada file. Yang ada folder-folder yang ada di dalam E, lalu yang folder Rizky yang awalnya ada di dalam E, saat kita RD maka folder Rizky hilang. Demikian modul pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ahmad Riyadi, NIM 200910610115 akan menjelaskan modul 2 di sini. 2 adalah komponen Windows. Inti dari modul 2 ini adalah tentang disk management dan optimization drive. Mungkin kita akan mulainya dengan disk management terlebih dahulu. Nah, pada menu sini kita masuk ke dalam disk dokumen, kita klik disk PC. Nah, di sini kita klik manage. Kita klik kanan ya pada disk PC ya. Baru kita klik manage. Kita tunggu. Nah, di sini kita klik disk management. Tunggu. Nah, di sini ada, nah kita karena memiliki satu ya. Nah, pada bagian ini, bagian kosong ini kita pilih yang mau dibagi, misalkan yang C. Kita klik shrink volume. Tunggu sedang loading. Lama loadingnya. Nah, di sini jika sudah seperti ini, kita enter mode, ini enter amount of space to string MB. Kita pengen buat disk baru, kita misalkan pengen isinya adalah 20 GB. Sini baru kita klik shrink. Loading. Mohon maaf karena device saya kentang makanya lambat. Nah, di sini ada bacaannya 20 GB nih. Anggaplah 20 GB. Unlocated. Nah, ini belum bisa langsung kita gunakan. Kita harus mengaktifkan terlebih dahulu. Kita klik. Nah, baru klik kanan, baru kita klik new simple volume. Next. Nah, baru kita pengen berapa ini ya, 20 GB ya. Kita habiskan langsung. Nah, baru kita pengen dia itu apa? Misalkan O. Nah, di sini O. Baru kita next. Kita pengen O ya. Next. Nah, baru habis itu nama volumenya bahkan.
contoh baru. Nah, di sini. Oke. Kita pilih NTFS, baru kita next. Finish. Nah, ini sudah terbuat. Kita langsung cek aja. Nah, nih. Tuh. Tap to choose happen with the remove drift. Ini sudah terbuat. Nah, di sini ada ya. Jadi kita berhasil membuat disk baru. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan optimize pada disk. Kita klik kanan, kita pilih properti. Nah, di sini kita pilih. Nah, di sini ada mode optimize. Kita klik optimize. Nah, di sini misalkan yang C yang kita pengen optimize kan, kita klik optimize. Nah, ini sedang mau optimize. Oke. Nah, kita tunggu. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Modul selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen Windows. Nah, yang pertama yaitu adalah File Explorer, yang mana kebanyakan pengguna Windows juga sudah tahu fungsinya, yaitu untuk memanajemen data dan file pengguna. Cara mengaksesnya, kita hanya tinggal mengklik icon file yang terdapat di desktop pengguna. Di sini saya menaruhnya di taskbar, kita bisa mengklik. Baik, selanjutnya adalah Task Manager. Sesuai dengan namanya, Task Manager berfungsi untuk memanajemen task atau program-program yang berjalan di komputer kita. Lalu untuk cara mengakses Task Manager, kita arahkan kursor kita ke arah taskbar, lalu klik kanan, lalu kita pilih Task Manager. Oke. Di sini saya akan mencontohkan ya cara memanajemen data dengan cara memberhentikannya. Di sini ada program yang saya berhentikan, kita bisa pilih. Kita bisa klik kanan program tersebut, lalu kita pilih enter. Ke programnya akan berhenti dan tidak berjalan lagi. Yang terakhir adalah Registry Editor. Fungsinya adalah fungsi Registry Editor adalah mengubah pengaturan sistem operasi Windows. Registry adalah parameter yang digunakan Windows sebagai dasar konfigurasi. Untuk mengaksesnya, caranya tekan Windows plus R. Lalu di bagian kolomnya kalian tulis regedit sepertinya, lalu klik OK, lalu pilih yes, dan akan terbuka. Nah, kita bisa mengeditnya secara manual melalui registry editornya, atau kita juga bisa langsung mengaplikasikan konfigurasinya melalui registry yang sudah dikonfigurasikan sebelumnya. Caranya yaitu kalian cari registry yang sudah dikonfigurasikan. Lalu kalian hanya tinggal double klik file tersebut. Lalu pilih yes. Tapi perlu diingat, kita perlu berhati-hati untuk menghindari
Dalam pengeditannya kita perlu berhati-hati untuk menghindari masalah tersebut berpotensi dapat merusak program Windows kita. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menginstal Linux Ubuntu ya di komputer. Jadi, pertama kita membutuhkan media instalasi berupa live USB, lalu melakukan boot up untuk melanjutkan instalasi melalui live USB yang telah kita buat tadi. Mengenai live USB dan boot up, saya tidak akan membahasnya karena di sini penginstalannya saya hanya contohkan melalui VirtualBox. Jadi langsung saja di VirtualBox ini kita pilih Start. Baik, lanjut kita akan menginstalnya. Jadi di awal kita bagian kiri sini kita memilih bahasanya. Jadi kita pilih saja sesuai yang kita inginkan. Lalu di sini kita pilih installer Ubuntu saja. Selanjutnya di sini kita memilih keyboard layout. Di sini saya akan memilih yang disarankan saja dan defaultnya. Jadi kita pilih continue aja untuk melanjutkan. Lalu di sini saya akan memilih minimal installation saja. Di sini saya ancak tulis saja sesuai keinginan kalian. Kalian bisa membacanya. Lalu kita pilih continue. Baik, selanjutnya di installation type pada menu erase disk dan install Ubuntu itu akan memformat seluruh hard disk Anda dan Ubuntu akan membuat default partisi. Jika kalian yakin dengan pilihan ini, Anda bisa klik continue. Anda bisa pilih lanjut saja atau install now, atau memilih something else untuk menentukan partisi dan alokasi sendiri. Di sini saya akan memilih something else saja. Nah, kita pilih continue. Nah, di bagian sini kita akan membuat partisinya. Kita pilih new partition table. Di sini kita klik continue. Pada bagian free space kita pilih tanda tambah ini. Nah, lalu di sini kita akan pakai size 10.737 MB dan untuk ininya use as-nya untuk bagian use as-nya kita pilih ke swap area, lalu kita pilih OK. Nah, setelah partisi swap berhasil dibuat, klik respace lagi dan tombol plus untuk membuat partisi baru. Terus
Lalu di sini kita pilih logical dan begini space. Lalu kita pilih use case-nya sebagai ini, sebagai XT4 journal file system. Kalau untuk mount point-nya kita pilih yang slash, lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita hanya tinggal mengklik install now. Kita pilih continue. Nah, di sini kita memilih lokasi. Di sini kalian pilih sesuai lokasi Anda dan memasukkan lokasi yang diberikan sebagai default. Jadi kita continue. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk mengisikan detail user yang akan digunakan untuk login pertama kali. Ya, di sini kita isikan saja. Lalu kita pilih continue. Lalu di sini kita hanya tinggal menunggu proses penginstalannya selesai. Jadi sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi, NIM 2009106115 akan menjelaskan modul 5. Inti dari modul 5 ini adalah melakukan perintah pada terminal Linux atau Ubuntu. Nah, di sini inti dari modul ini adalah melakukan perintah-perintah. Jadi kita langsung saja agar menghemat waktu. Pertama, kita bisa menggunakan sintak PWD. Di sini PWD. Nah, di sini gunanya untuk mengecek keberadaan user berada. Berarti di sini kita ada di dalam home, Ubuntu home. Nah, kemudian selanjutnya ada keyword ls atau sintak ls. Nah, ini gunanya untuk melihat file apa saja yang berada di dalam folder yang dimana kita berada tersebut. Nah, ls. Nah, selanjutnya untuk membuat file kita bisa menggunakan mkdir. Ini untuk membuat file kosong ya, folder kosong. Misalkan kita pengen buat nama foldernya itu kosong. Nah, gini, enter. Nah, baru kita gunakan ls lagi. Apakah mkdir yang kita buat tadi itu sudah ada? Mkdir itu singkatan dari make directory atau membuat directory. Nah, di sini kosong. Oh, jadi terbuat dua jadinya dia.
Oh, kalau misalkan kita pakai spasi itu dia langsung terbuat dua. Tapi kalau misalkan kita mau buat folder, kita kasih underscore di bawahnya. Baru kita ls. Nah, di situ sudah terbuat file. Kemudian kita pengen hapus tadi ya yang sebelumnya kita buat tadi itu rm dir, langsung kita masukin kedua-duanya. Nah, baru kita cek lagi ls. Nah, yang tadi kosong ya sudah ya, yang tadi ini dan kosong tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita langsung pengen melakukan dua perintah, kita bisa menggunakan spasi. Kemudian kita bisa membuat file txt dengan keyword echo. Nah, baru kita kasih tanda petik, misalkan aku puasa full sebulan. Nah, begini baru kita tutup dengan itu, tutup dengan petik juga, baru kita kasih tanda lebih dari. Nah, baru kita buat nama filenya. Gak usah pakai petik, misalkan puasa, enter. Nah, ini sudah terbuat ya, baru kita cek apakah echo-nya tadi itu sudah terbuat. Kita ls lagi. Nah, di sini itu ada tuh puasa. Nah, berarti berhasil terbuat ya. Nah, terus kita bagaimana untuk melihat apakah isi di dalam file txt-nya itu? Kita bisa menggunakan keyword cat. Baru masukkan nama folder yang ingin kita baca tadi, puasa, enter. Nah, nih aku puasa full sebulan, dia terbuat ya. Selanjutnya kita pengen hapus nih, jangan dihapus dulu, mungkin kita cek di sini apalagi perintah-perintahnya. Nah, di sini ada perintah wc. Ini gunakan untuk melihat jumlah lain kata dan jumlah karakter di dalam file. Kita masukkan wc puasa. Nah, ini berarti ada berapa ini? Satu line 4 kata 23 huruf jumlah karakter dalam puasa ini. Nah, di sini bisa pakai cp untuk melakukan copy file ya, source file, destination file, digunakan untuk ini. Berarti kita harus buat dua dulu. Nah, kalau move ini gunanya untuk melakukan move data. rm untuk menghapus, digunakan untuk menghapus file. Misalkan kita pengen buat lagi ya, misalkan file kosong aja gini, echo, kita buat lagi, aku tidak puasa. Nah, baru nih enggak puasa, ntar baru kita ls. Nah, ini ada dua nih, baru kita baca enggak puasa itu tadi. Enggak puasa berarti cat enggak puasa. Nah, aku tidak puasa. Nah, kemudian kita pengen mengcopy dari yang puasa ke enggak puasa. Caranya kita gunakan cp, source-nya misalkan puasa, terus spasi, gunanya untuk menghubungkan, baru habis itu file enggak puasa, enter. Nah, baru kita cek ya, chat puasa, baru langsung kita baca juga yang satunya, enggak puasa. Nah, ini dua-duanya jadi aku full puasa sebulan karena sudah kita copy tadi dari puasa ke enggak puasa. Saya di sini menggunakan spasi agar langsung melakukan dua pekerjaan dalam satu sintak.
untuk menghemat waktu. Nah, kemudian di sini kita bisa RM file name. Ini kita bisa menghapus RM, misalkan kita pengen menghapus nggak puasa, ntar baru kita ras lagi. Nah, di sini hilang ya. Nah, aku nggak puasanya hilang. Kemudian kalau misalkan kita pengen masuk ke modul sudo, kita bisa menggunakan sudo sup. Nah, kita masuk ke dalam mode root nih, super. Mungkin sekian dulu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi, NIM 20091061115, akan menjelaskan untuk modul 6 juga ya. Di sini adalah materinya utilitas Linux, lanjutan dari modul 5 kemarin, yaitu di dalam terminal. Nah, di sini lebih menjelaskan kepada fungsi terminal untuk menindaklanjuti file txt yang sudah saya buat. Di sini saya sudah buat waktu.txt. Nah, kita misalkan lihat cat dengan keyword cat waktu.txt. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa sort filenya, bisa kita sort dengan keyword sort, baru file. Nah, ini kita sort dari A, B, C dan seterusnya dari sebelah kiri ya. Nah, ini tapi ini ini hanya sementara. Kita bisa membuat file kopiannya, file hasil kopiannya itu dengan keyword sama ya, sort waktu.txt, kemudian kita gini, hasil sort titik txt. Nah, bentar. Nah, di sini kita clear aja. Nah, di sini kita baca dulu ya, ls. Nah, itu ada hasil sort.txt. Nah, ini hasil sortnya ya. Karena di sini tadi itu tidak, dia hanya sementara, menampilkan sementara, namun datanya akan kembali. Tapi jika kita ingin datanya itu tidak kembali, kita bisa menggunakan yang tadi itu, kita kasih garis lebih dari, baru kita buat file baru. Kemudian kita bisa menghitung jumlah baris, kata dan karakter. Nah, di sini kita menggunakan keyword wc waktu dot. Nah, ini line-nya ada 12, ini 12, katanya ada 51, word-nya ada 365. Nah, di sini kita bisa menggunakan misalkan kita pengen line-nya aja, berarti kita bisa menggunakan wc. Nah, ini strip L ini untuk line, kalau W itu untuk word, kata, sedangkan C itu untuk karakter. Nah, di sini kita misalkan pengen word, nah gini, baru kita tulis lagi namanya waktu.txt. Nah, itu ada 51 di dalam waktu txt ini, ada 51 kata. Nah, selanjutnya kita keyword head. Nah, keyword head ini gunanya untuk mendapatkan sejumlah baris dimulai dari baris pertama, berarti dari atas ke bawah ya. Nah, head nih kita misalkan min 5. Nah, min 5 itu maksudnya bukan min 5 ya, 5 dari atas. Min ini cuma untuk penandanya, bukan termasuk min atau positif negatif ya. Nah, di sini min 5, baru habis itu waktu.txt. Nah, ini J5. Nah, ini bukan dari yang kian ya, dan lain di sini, ini bukan sort. Yang sebelumnya ini tadi waktu. Coba kita misalkan cat waktu.txt. Nah, dari sini Bandung sampai ke Seoul tuh 2, 3, 4, 5, karena di sini kita menggunakan 5. Nah, begitupun selanjutnya.
Kalau misalkan kita 6 berapapun itu yang kita mau. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan tile. Tile ini hampir sama aja kayak head, cuma kalau tile ini dari bawah. Jadi misalkan dari Shanghai ke sini ke Sydney, mengambil baris dari paling bawah. Misalkan tile dengan ya artinya ya, tile adalah ekor, head adalah kepala. Berarti kalau head dari atas, tile dari bawah. Tile misalkan min 5 juga, waktu.txt. Nah, ini dia diambil dari Sydney bawah nih, dari sini dia nih, dari sini nih. Nah, begitu. Selanjutnya kita bisa menggunakan keyword grep. Sini gunanya untuk mencari ya, mencari kata misalkan Indonesia, jangan ya, Maluku ya misalkan ya, Maluku di waktu.txt. Bentar. Nah, Maluku ada di sini. Nih, dia mendapatkan katanya langsung satu line diambil. Gitu. Kalau misalkan Maluku ini ada banyak, nanti dia bakal berapa lebih itu timbulnya. Tergantung berapa datanya. Mungkin saya akan lanjutkan saja yang di atas tadi. Fokus ke atas. Nah, di sini kita bisa gabungkan semua ini menggunakan garis slash ya, agar lebih mudah dan tidak mengulang. Misalkan contoh sort waktu dot txt. Nah, kita bisa menggunakan nih, kita bisa menggunakan keyword garis tegak. Nah, misalkan sini nggak usah pakai spasi ya, langsung aja. Misalkan kita ambil tile. Nah, dari bawah tile min 3. Nah, terus habis itu, nah berarti dia sort diurutkan, baru kita ambil tile dari paling bawah. Nah, baru habis itu misalkan kita pengen WC, misalkan cari karakter deh, karakter C, karakter ya, berapa karakter di sort urutan paling bawah ketiga. Nah, 91. Nah, begitu itu gunanya garis ini. Kita bisa langsung menggabungkan, project kerja kita, jadinya kita tidak membuang-buang waktu. Nah, begitu aja mungkin dari saya di modul 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianawati dengan NIM 20091066132, akan melanjutkan ke modul 7, yaitu penginstalan Fedora. Yang pertama, kita klik New. Kita tulis nama Fedora. Kita next. Untuk recommended memorinya yaitu 1024, tapi di sini saya sarankan untuk menggunakan 1500. Kita next. Kita default aja, create. Kita menggunakan default, kita next. Karena filenya udah ada, kita langsung create aja. Selanjutnya kita ke setting. Kita pilih storage. Kita pilih empty. Kita klik yang seperti gambar CD. Kita pilih file Fedora.
klik OK. Sekarang kita mulai atau start. Kita pilih file Fedora. Klik Choose. Kita start. Kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya kita klik yang install to hard drive. Kita klik aktivis. Kita pilih bahasa yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Klik lanjutkan. Kita klik yang tujuan instalasi untuk memilih partisi otomatis. Nah, di sini saya menggunakan konfigurasi penyimpanan otomatis. Karena sudah, kita klik selesai. Selanjutnya kita klik yang manfaatkan ulang ruang. Kita klik reklamasi ruang. Kita menunggu untuk memeriksa konfigurasi. Setelah selesai, kita klik mulai instalasi.
Setelah selesai penginstalan Fedora, kita klik selesaikan instalasi. Seperti ini tampilan Fedora setelah selesai diinstalasi. Nah, untuk aplikasinya kita bisa klik di sini, di Show Application. Di sini ada aplikasi Fedora, jam, misalnya Maps, Setting, dan lain-lain. Sekian untuk penginstalan Fedora. Akan dilanjutkan ke modul berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.